Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin. Kira-kira apa yang sedang terjadi dengan Bitcoin, kenapa tiba-tiba Bitcoin down, dan kira-kira prediksi selanjutnya apa, dan juga pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto kembali mendekati angka 2 triliun dolar dengan angka 2,02 triliun atau naik turun sekitar 5,30%. Bitcoin sendiri terkoreksi cukup dalam 4% ke 45.620, Ethereum 6% ke 3.205, kemudian Cardano terkoreksi 7% ke 2,18 dolar, Binance 392 dolar turun 3%, XRP 7,75 dolar turun 0,98 dolar turunnya 7,75%. Solana 145 dolar turun 11%, dan juga Polkadot turun 6% ke 31 dolar. Dogecoin tergeser ke urutan ke-10 di 0,22 dolar atau turun sekitar 6,93%. Avalanche juga turun 7% ke 65 dolar. So overall kita ngelihat hari ini market cukup merah membara ya guys, dan ya kalau misalnya kalian yang holder mungkin ini bukan hari yang baik untuk kalian. Tetapi nggak apa-apa, kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang, oke? Nah, kalau kita perhatikan di daily chart terlebih dahulu, teman-teman bisa perhatikan sendiri, kita kembali breakdown dari area support yang kemarin saya beritahu ke teman-teman itu wajib untuk Bitcoin pertahankan. Dan ketika kita breakdown dari itu, kita langsung flush atau ya koreksinya cukup dalam ya, dan cukup cepat. Dan kalau misalnya udah modelnya seperti ini, memang sudah probabilitasnya sekarang kita lebih ke arah kita membuat dua wave correction, karena kemarin saya juga udah beritahu ke teman-teman beberapa hal yang perlu teman-teman waspadai. Pertama adalah soal support di area 47.000 ini yang wajib ditahan oleh Bitcoin. Kalau tidak, kemungkinan kita akan down lagi dan membentuk low baru. Dan juga saya ada beritahu teman-teman, bisa jadi teman-teman mengandalkan trendline ini juga boleh, ya kan? Dan ketika kita udah breakout dan juga kita konsolidasi, maka kemungkinan besar kita juga udah akan membuat koreksi lebih dalam. Dan dua indikasi itu terjadi, so teman-teman tidak ada alasan untuk kaget ya dengan yang terjadi sekarang, karena sudah saya ingatkan kemarin. Dan kalau misalnya teman-teman yang belum nonton, ini saya kasih cuplikannya sedikit. Jika kita sudah close di bawah sini dan kita konsolidasi membuat pattern continuation seperti yang terjadi di sini, maka kemungkinan kita akan membuat satu lagi low ke bawah, dan dari sini kita akan naik lagi ke atas. Dan kalau misalnya teman-teman pun pengen tarik misalnya trendline dari sini ke sini, juga bisa lah dijadikan patokan gitu kan. Kalau sudah breakdown, kan kita konsolidasi di sini, nah, kemungkinan juga kita akan kembali down, tetapi itu tidak saya harapkan. Dan oke, itu adalah tadi cuplikan video kemarin guys, dan ya harusnya seperti yang saya bilang, teman-teman tidak kaget lagi dengan yang terjadi hari ini, karena sudah diingatin kemarin. Pertama, indikasinya dari trendline ini, kedua juga kita sudah break dari area yang harusnya menjadi support kita di area 47.000, dan kita sekarang berada di 45.500. So, next apa yang kira-kira bisa terjadi kalau sudah seperti ini? Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besar kita akan ngelihat at least dua wave correction lah ya. Dua wave correction dalam artian kita harus bisa, bukan harus bisa sih, kita kemungkinan akan membuat satu lagi low dan lebih rendah dari low di sini. Oke, kita membuat dua low. Dan dari sini baru kemungkinan kita akan kembali ngelihat lagi momentum naik ke atas. Jadi ini adalah koreksi dua wave nantinya. Kemudian dari sini kita akan melihat kenaikan ke atas. So kalau misalnya teman-teman yang short term, mungkin kita kemungkinan akan
lebih condong ke arah bearish, apalagi jika kita ngelihat ada semacam pattern continuation nanti yang terjadi di Bitcoin. Misalnya nanti kita dikasih flag di sini ya kan. Kalau teman-teman mau scalping untuk sell ya juga boleh ya kan. Bisa jadi at least kita akan nyampe kemungkinan di area sekitar 43.000 lagi yang merupakan area support yang memang sangat kuat. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah area yang holding Bitcoin back for 3 months. Jadi sekiranya 3 bulan Bitcoin tertahan di area resistance di sini yang harusnya sekarang kita bisa jadikan sebagai area support yang cukup kuat. So kalau untuk skenario bearishnya ya itu ya guys ya, dan probabilitasnya menurut saya memang sekarang udah lebih besar bahwa kita akan membuat 2 wave correction. Saya tidak ngelihat kita tiba-tiba bisa naik lagi ke atas karena terlihat momentum sell-nya ini cukup deras ya. Kecuali ya skenario yang kecuali yang terjadi nantinya misalnya nih, ini kita berasumsi saja ya guys, tiba-tiba ada V-shape recovery seperti ini. Nah itu ya kita mungkin bisa sedikit lagi, probabilitasnya kita bisa ubah lagi sedikit mungkin ke arah bullish, tetapi untuk sementara selama kita masih down dan berada di bawah area sini, kita masih akan kemungkinan membuat lagi low baru. Oke, jadi itu untuk outlook sementara dari Bitcoin. Jadi teman-teman yang holder ya harus lebih bersabar ya, sekarang harus lebih bersabar karena kita sekarang lagi membuat koreksi. Dan seperti yang teman-teman ketahui, secara long term saya masih outlooknya bullish karena alasannya juga dari data on-chain cukup mendukung. Dan tapi saya juga ada sampaikan bahwa data on-chain itu tidak untuk menilai short term gitu guys ya, bukan untuk memperlihatkan pergerakan short term, tetapi itu untuk mid sampai long term. Jadi data on-chain itu masih bullish, tetapi untuk short term correction itu sangat wajar gitu ya. Dan memang sekarang kita lihat probabilitasnya itu udah lebih gede ke arah untuk membuat 2 wave correction. Nah, kemarin kita sempat tertahan di sekitaran area 0,382 Fibonacci. Nah, kalau misalnya kita membuat 2 wave correction di sini, maka area yang perlu kita perhatikan pastinya adalah 2 area ini, yaitu area 0,5 dan 0,618 Fibonacci retracement. Dan kalau misalnya kita menyentuh ke arah sini dan kita melihat semacam rejection, maka itu ada kemungkinan kita akan kembali melanjutkan bull run. Oke, jadi untuk sementara short term kita masih kemungkinan akan mendapatkan koreksi, tetapi ketika udah nyampe ke area kotak biru kita ini atau sedikit di bawah di sini, menurut saya itu adalah udah semacam area yang cukup baik bagi kita untuk start akumulasi bagi teman-teman yang mungkin long term holder gitu ya. Jadi ini adalah area yang menurut saya cukup baik. Bukan financial advice pastinya, ini tergantung keputusan masing-masing. Tetapi yang saya hanya kabari sharing yang saya akan lakukan. Ketika udah nyampe ke sekitaran area sini, mungkin saya akan start cicil gitu lebih banyak, karena menurut saya ini adalah area akumulasi yang cukup baik gitu ya. So, itu kita akan ngeliat juga hari ini update soal Bitcoin Fear and Greed Index. Surprisingly kita hari ini masih dalam keadaan netral, padahal kita ngelihat ada drop yang cukup parah, tetapi kita masih bertahan di area netral. Cuman kemungkinan dalam 1-2 hari ke depan mungkin kita akan ngelihat lagi kita ke arah sedikit condong ke arah fear. Dan biasanya kalau kita udah masuk ke area fear dan extreme fear, itu adalah sebuah hal yang kata orang positif harusnya. Karena apa? Biasanya dalam keadaan fear dan extreme fear itu banyak sekali peluang-peluang untuk akumulasi gitu. Bukan dalam keadaan extreme greed, tetapi dalam keadaan fear dan extreme fear, justru di area itulah kita mungkin start untuk mencari setup atau area-area untuk akumulasi gitu ya. So untuk fear and greed indexnya hari ini masih netral. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di data on-chain hari ini, di sini ada seorang bernama Brush Up Crypto mengatakan the amount of Bitcoin held on exchanges keep declining further, a bullish long-term signal. Nah, jadi teman-teman, kata kuncinya di sini adalah a bullish long-term signal. Jadi bukan short term ya. Jadi memang data on-chain ini, sekali lagi saya ingatkan guys, data on-chain ini tidak untuk menilai pergerakan short term, mid term sampai long term. Nah itu fungsinya.
Nah, teman-teman bisa lihat ini data ya guys. Saya hanya menyampaikan data dan ini tidak bisa dibohongi. Ini data on chain. Bahwa memang sampai hari ini pun kita ngelihat percent balance on exchange atau stok Bitcoin di exchange itu terus menurun. Terus menurun. Ya kan? Jadi itulah indikasi yang baik. Tetapi kita masih perlu menunggu sampai Bitcoin benar-benar siap untuk kembali melanjutkan bull run-nya. Mungkin sekarang kita masih dalam fase akumulasi, ya kan? Dan itu terlihat dari ini. Orang-orang masih akumulasi ya, terlihat dari data ini bahwa balance on exchange, orang masih beli Bitcoin, masih ditarik dari exchange, masih di hold gitu ya. Dan kemarin kita udah buktikan bahwa yang sekarang-sekarang ini menjual atau mentransaksikan Bitcoinnya itu adalah biasanya koin-koin yang masih relatif baru gitu ya, atau orang-orang yang masih baru-baru membeli Bitcoin, investor-investor baru yang baru masuk. Nah, itu yang rata-rata sedang bertransaksi sekarang. Sedangkan long term holder atau pemegang jangka panjang itu rata-rata masih hold barangnya, bahkan cenderung masih melakukan akumulasi bahkan di harga sekitaran 40-an ribu. So, itu menurut saya adalah sebuah indikasi positif, namun secara price action memang kelihatannya di sini kita akan membuat dua wave correction terlebih dahulu sebelum kita kemungkinan akan ngelihat kembali ada rally ke atas. Oke, jadi teman-teman ya nggak usah galau lah. Ini adalah bagian dari perjalanan ya. Namanya market crypto pasti ada naik, kadang ada turunnya. Jadi kita nggak bisa expect terus-terusan naik, pasti nanti ada koreksinya. Nah, ini adalah masanya koreksi gitu ya. Dan justru kadang di masa koreksi itulah adalah sebuah peluang terbaik bagi kita untuk mencicil masuk atau mengakumulasi koin-koin kesayangan kita gitu ya, bukan dalam keadaan Bitcoin meroket seperti kemarin di sini naik terus naik, maka kalian malah akumulasinya di area atas ini ya. Lebih baik kita menunggu misalnya ada koreksi besar seperti ini baru kita masuk. Nah, kadang salahnya orang adalah ketika harga naik tinggi seperti ini mereka nggak takut untuk beli karena menurut mereka wah ini bakal naik lagi, bakal naik terus gitu ya. Sedangkan ketika terjadi koreksi besar-besaran seperti ini, mereka malah ketakutan untuk masuk. Dikasih mahal mereka mau, dikasih murah mereka takut. Jadi itu kan mindsetnya agak sedikit aneh gitu ya. Jadi menurut saya, kalau misalnya kalian pengen akumulasi untuk long term, ya saat-saat seperti inilah ketika ada koreksi besar, itulah saat kita untuk start akumulasi gitu. Karena kita dapatnya harganya murah gitu kan. Sedangkan kalau misalnya teman-teman belinya udah di keadaan pucuk, ya mungkin masih bisa kejemput nantinya, tetapi kan cuannya mungkin udah nggak seberapa gitu. Jadi itu aja pesan saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan semoga tidak ada yang terlikuidasi dari pergerakan hari ini, apalagi yang kalian trading pakai leverage ya. Semoga tidak ada. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you yang udah nonton. Kalau misalnya kalian suka, boleh bantu like dan share. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.